Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Namun ketika saya mengamati, memahami dan mencermati apa yang disampaikan oleh Prabowo, sepertinya memang ada syahwat kekuasaan yang sangat besar dalam diri seorang Prabowo Subianto. Sudah 2 kali Prabowo kalah dalam pemilihan presiden, namun Prabowo masih belum juga menyerah. Ya, selamat datang di UTV Indonesia dan jumpa lagi bersama saya di program Suara Kaum Muda. Ya, dalam pidatonya kemarin, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, kurang lebih begini. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami telah sepakat, kami akan tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Ya, begitulah kurang lebih kutipan isi pidato Prabowo Subianto usai mendapat dukungan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Ya, meskipun omongannya ini terkesan muter-muter kayak kipas angin ya. Namun ketika saya mengamati, memahami dan mencermati apa yang disampaikan oleh Prabowo, sepertinya memang ada syahwat kekuasaan yang sangat besar dalam diri seorang Prabowo Subianto. Dan Prabowo boleh saja minta izin untuk berkuasa. Tapi kalau rakyat menolak, gimana coba? Dan semua itu sudah terbukti. 2 kali rakyat menolak Prabowo menjadi presiden. Ya, tapi wajarlah kalau kemudian Prabowo punya syahwat politik atau keinginan yang begitu besar untuk berkuasa. Karena apa? Karena memang ambisi tersebut sudah sejak lama dimimpikan oleh seorang Prabowo Subianto. Itulah mengapa dalam setiap kali pemilihan presiden, mulai dari pemilu tahun 2014 dan 2019, Prabowo ini tidak pernah absen. Jadi setiap kali ada pilpres ya, Prabowo ini selalu ikut, tapi kalah. Ya, jujur saja ya, kalau Prabowo ikut pilpres, saya jadi teringat saat pemilu 2014 dan 2019. Jadi yang ada malah bikin kacau semua. Ya, coba bayangkan saja, mulai dari isu PKI lah, isu komunis lah, Jokowi keluarganya Kristen lah, dan lain-lain. Dan semua itu dilakukan oleh pendukung Prabowo Subianto. Makanya itulah alasan kenapa Jokowi kemudian mengajak Prabowo untuk masuk kabinet. Supaya apa? Supaya polarisasi yang terjadi di akar rumput itu bisa diredam. Itulah alasannya. Ya, tapi saya harus akui bahwa Prabowo memang pantang menyerah orangnya. Ambisinya untuk menjadi penguasa sepertinya tidak bisa dibendung lagi. Bayangkan saja, sudah 2 kali Prabowo kalah dalam pemilihan presiden, namun Prabowo masih belum juga menyerah. Luar biasa sekali kan? Dan sekarang adalah kesempatan terakhir bagi seorang Prabowo Subianto untuk meraih kekuasaannya. Nah, mengapa saya katakan pemilu kali ini adalah kesempatan terakhir bagi Prabowo Subianto? Karena pada saat ini usia Prabowo Subianto sudah mencapai 71 tahun. Nah, kalau di pilpres kali ini Prabowo sampai gagal, maka wassalamlah. Ya, sekedar informasi saja, pada tanggal 17 Oktober nanti, usia Prabowo sudah genap menjadi 72 tahun. Jadi itulah mengapa saya mengatakan pemilu 2024 adalah kesempatan terakhir bagi Prabowo untuk ikut dalam kontestasi pemilihan presiden.
Ya sekarang bayangkan saja, umur sudah 72 tahun. Terus kalau sampai gagal menjadi presiden, maka kemungkinan besar beliau harus menunggu 10 tahun untuk bisa ikut lagi pemilu. Ya semua ini dilihat berdasarkan dari pengalaman. Biasanya, siapapun yang terpilih menjadi presiden, maka dia akan memimpin selama 2 periode. Biasanya seperti itu. Contohnya Pak SBY dan Pak Jokowi ini. Nah, terus pertanyaannya adalah, kalau misal nanti Ganjar jadi presiden 2 periode, maka usia Prabowo sudah mencapai 82 tahun. Coba bayangkan saja. Ya, kalau usianya Prabowo ini bisa sampai 82 tahun, kalau enggak gimana coba? Nah, yang menjadi pertanyaan juga adalah, apakah dengan usia 82 tahun, fisik Prabowo ini masih ideal untuk mencalonkan diri sebagai capres? Lah wong dilihat sekarang saja sepertinya fisik beliau ini sudah mulai menurun. Bahkan untuk jalan pun sepertinya beliau sudah sangat kesulitan. Apalagi kalau untuk lari maraton. Ya mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi Prabowo ini ternyata juga pernah menjalani 3 kali terapi cuci otak dengan dokter terawan. Ya hal itu dikarenakan penyakit vertigo yang dialami oleh Prabowo Subianto. Jadi efek dari penyakit itu membuat Prabowo ini tidak tahan kalau harus berdiri lama. Makanya ya jujur saja saya jadi khawatir saat acara debat Pilpres nanti. Ya tapi bagaimanapun juga saya tetap akan mendoakan semoga Pak Prabowo ini selalu sehat. Supaya apa? Supaya ketika pemilu 2029 nanti, Pak Prabowo masih bisa ikut pemilihan presiden. Ya kita doakan sajalah. Ya harus diakui bahwa Pilpres tanpa Prabowo ini sepertinya kurang menyenangkan. Ibarat masak sayur tanpa garam, jadi rasanya ini hambar. Jadi kalau misalkan nanti Prabowo kalah di pemilu 2024, ya saya sih berharap beliau ini jangan sampai putus asa lah. Pokoknya saya doakan beliau ini sehat selalu dan harus ikut Pilpres terus sampai menjadi presiden. Nah ngomong-ngomong soal dukungan ya, sepertinya Partai Umat juga sudah mulai speak up soal kemana arah dukungan mereka di 2024 nanti. Jadi menurut Amin Rais, kalau Anies Baswedan gagal menjadi calon presiden, maka Partai Umat akan siap untuk mengerahkan dukungan kepada sosok Prabowo Subianto. Nah, kalau sampai ini yang terjadi ya, dan Prabowo menerima Partai Umat, kan semua ini jadi semakin jelas bahwa memang kelompok anti Jokowi ini masih punya hubungan yang baik dengan Prabowo Subianto. Nah, artinya apa? Artinya kelompok pembenci Jokowi ini memang masih punya harapan besar kepada sosok Prabowo Subianto. Nah, harapan apakah itu? Ya, harapan apa lagi coba kalau bukan harapan untuk memecah belah bangsa Indonesia dan NKRI. Kan itu yang selama ini menjadi harapan atau tujuan mereka. Bahkan mereka juga secara terang-terangan akan mengusung politik identitas. Lah ini kan sungguh berbahaya sekali, benar gak? Nah tapi ya mungkin ada juga yang berpendapat, tapi Prabowo kan sangat tegas orangnya. Mereka tidak akan beranilah sama Prabowo. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan. Jadi begini. Dengan mereka menempel pada sosok Prabowo Subianto. Artinya apa? Artinya kelompok mereka ini punya keyakinan dan harapan. Bahwasannya memang sosok Prabowo ini jauh lebih mudah atau gampang untuk dipengaruhi. Dan semua itu terbukti bagaimana sampai dengan saat ini Prabowo masih menjalin hubungan baik dengan kelompok anti Pancasila dan NKRI. Bahkan melalui organisasi sayap Partai Gerindra, yaitu Gerakan Muslim Indonesia Raya atau GEMIRA, mereka masih terus melakukan pergerakan untuk mencari dukungan dari kelompok-kelompok tersebut. Dan kalau menurut saya ya, semua yang dilakukan oleh Prabowo itu sah-sah saja. Namun demikian, kita jadi semakin paham siapa yang sesungguhnya benar-benar berjuang untuk rakyat dan siapa yang hanya berjuang untuk meraih kekuasaan. Bahkan melalui pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kemarin itu, ketika acara deklarasi dukungan oleh Partai Golkar dan PAN, kita jadi semakin paham bahwa yang diinginkan atau dimimpikan oleh Prabowo selama ini adalah kekuasaan. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah.
Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.